بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Umdatul Ahkam, kitab hadis yang berisi masalah-masalah fikih. Kita masih membahas fikih ibadah haji. Setelah selesai kita bahas fikih masalah salat, masalah puasa, masalah zakat. Nah, sekarang kita masuk pada masalah haji. Hadis 240. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Qadimna kami datang ma'a Rasulillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu naqul sementara kami semuanya mengucapkan labbaika bil haji. Ya Allah, kami memenuhi panggilanmu untuk ibadah haji. Fa amarna lalu menyuruh kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faj'alnaha lalu kami pun menjadikannya umratan menjadi umrah. Jadi pada waktu itu tahun 10 Hijriah Nabi melakukan haji terakhir, haji wada'. Itu para sahabat semuanya meniatkan haji, labbaik Allahumma hajjan. Tapi belum selesai ibadahnya, tiba-tiba oleh Nabi disuruh mengganti menjadi umrah. Dengan kata lain, hajinya jadi haji tamattu'. Maka didahulukan umrah dulu, kemudian haji. Itu yang disebut haji tamattu'. Karena itulah menurut mazhab Syafi'i, haji yang paling utama adalah haji tamattu'. Karena disuruhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita bisa melakukan ibadah haji tamattu secara sempurna, mabrurah dan umrah yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan 241. Wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu dan para sahabat beliau. Sabihata pada waktu subuh, pada waktu pagi. Rabi'atin tanggal yang keempat min Dzulhijjah dari bulan Dzulhijjah. Muhillin mereka itu mengucapkan talbiyah bil haji untuk ibadah haji, labbaik Allahumma hajjan. Fa amarahum maka Nabi menyuruh mereka ayaj'aluha untuk menjadikannya umrah, menjadi umrah saja. Faqalu lalu mereka mengatakan ya Rasulullah wahai Rasulullah ayyul hil halal apa? Maksudnya selesai umrah halalnya halal apa? Qala beliau mengatakan al hillu kulluh halal semuanya. Halal total. Maksudnya gimana? Orang haji tamattu itu umrah dulu. Umrah rukunnya ada 3. Ihram, tawaf, sa'i. Kalau sudah selesai, maka tahallul, cukur rambut. Kalau sudah tahallul, berarti sudah halal. Nah, para sahabat tanya, halalnya halal apa? Beliau katakan, al-hillu kulluh, halal semuanya. Mengumpuli istri boleh, potong kuku boleh, potong rambut boleh, cabut bulu ketiak boleh, pakai baju biasa begini boleh, bebas semua. Sampai nanti tanggal 8 baru memulai ibadah haji. Selesai umroh sampai tanggal 8 ini halal, bebas, mau apa saja bebas. Begitu nanti masuk tanggal 8 lanjutkan haji, sudah tidak boleh lagi pakai baju biasa, ya, tapi pakai baju ihram. 242 wa an Urwah bin Zubair radhiyallahu anhuma qala suila ditanya Usamah ibnu Zaidin wa ana jalis sementara saya duduk. Kaifa bagaimanakah kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru berjalan fi hajjatil wada' pada haji wada'
hina dafa' ketika beliau itu pergi. Yang dimaksud pergi di sini adalah dafa' itu kembali ya. Yaitu ketika meninggalkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari Mina ke Arafah, dari Arafah ke Musdalifah. Qala dia mengatakan kana adalah Nabi yasiru berjalan al-anaqa yang cepat, tetapi cepatnya biasa. Fa idza wajada maka apabila beliau mendapati fajwatan tempat yang longgar naso maka beliau lebih cepat lagi. Yang disebut anak itu adalah imbisatus sair, cepatnya berjalan. Wan nasu adapun nas itu adalah fauqa dzalik, lebih cepat lagi di atas itu. Jadi ketika Nabi melakukan haji, ini dari satu tempat ke tempat yang lain mengendarai onta, itu perjalanannya agak cepat. Maka ini menunjukkan bolehnya kita mengendarai kendaraan dengan agak cepat, enggak apa-apa. Tidak harus pelan-pelan, tidak harus. Bolehkah ngebut? Boleh ngebut apabila fajwah, apabila ada tempat longgar. Jadi kalau jalannya luas, lebar, kosong, silahkan ngebut. Tapi kalau di kampung banyak anak kecil, jangan ngebut. Maka istilah orang-orang Jawa ngebut benjut itu sesuai hadis ini ya. Jangan ngebut. Apa namanya? Kampung itu jalannya kecil, nanti benjut. Nah, itu sesuai hadis ini. Jangan ngebut kalau di perkampungan. Kecuali kalau pas lagi sepi, jam 12 malam tidak ada orang, silahkan aja kalau mau ngebut. Berikutnya 243. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa wukuf fi hajjatil wada, pada haji wada. Nah, waqafa di sini lebih tepatnya bukan wukuf ya, tapi berdiri. Jadi beliau berdiri pada haji wada. Berdiri kenapa? Supaya orang-orang kalau mau tanya itu gampang. Maka Nabi berdiri di atas onta. Nah, orang-orang kalau mau tanya kepada Nabi tinggal mendekat. Ya Rasulullah, ada masalah ini, ada masalah ini. Nah, dijawab oleh Nabi. Faja'alu maka mereka berbuat yas'alunahu tanya kepada Nabi. Faqala rajul, ada seseorang mengatakan, lam ash'ur, aku tidak sadar atau aku tidak tahu. Fahalaktu saya gundul qabla an azbah, sebelum menyembelih. Qala Nabi bersabda, izbah, silahkan sembelih, wala haraja, tidak ada masalah. Faja'a akhir, datang orang yang lain. Faqala dia mengatakan, lam ash'ur, saya tidak sadar. Fanahartu, saya menyembelih. Qabla an armi, sebelum saya lempar jumrah. Faqala Nabi katakan, irmi, lemparlah. Wala haraj, tidak masalah. Fama su'ila, Nabi tidak ditanya yauma idin pada hari itu an syai'in, tentang sesuatu quddima yang didahulukan, wala ukhir, tidak pula diakhirkan, illa qala, kecuali beliau menjawab, if'al, lakukanlah, wala haraja, tidak masalah. Hadis ini kaitannya dengan amalan haji pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ada 4 amalan. Ini kalau bisa urut. Kalau tidak tahu urutannya, maka tidak apa-apa. Urutannya apa? Ramyun, melempar jumrah. Kalau sudah, nahrun, menyembelih binatang, hadiyu. Setelah itu, halqun, menggundul rambut. Nah, ini 3 urutannya. Yang terakhir, tawaf. Disebut tawaf ifadah, yaitu tawaf pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ini 4 amalan orang haji pada tanggal 10 Dzulhijjah. Panjenengan sudah mempelajari hadis ini, maka nanti kalau haji tanggal 10 Dzulhijjah jangan dibolak-balik. Lah, katanya di dalam hadis ini boleh bolak-balik. Ini ada yang mengatakan, saya tidak ngerti, saya gundul dulu sebelum saya menyembelih. Padahal urutannya apa? Menyembelih dulu baru gundul. Nah, ini dibalik. Kata Nabi, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kenapa? Karena lam ash'ur, karena tidak tahu. Artinya manusia dibagi 2, orang yang paham sama orang yang tidak paham. Yang paham, urutannya ini harus urut. Yang tidak paham, kalau sudah terlanjur, tidak urut, tidak apa-apa. Bisa dipahami? Nah, kita sudah belajar nih, jangan tidak urut lagi. Tapi alhamdulillah, insya Allah kalau haji sudah ada pembimbingnya. Nah, maka kalau kita yakin pembimbingnya paham sunnah Nabi, insya Allah urutannya nanti akan disampaikan. Sehingga semuanya hajinya sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
sekedar istilah saja ya. 3 amalan yang pertama, melempar jumrah, menyembelih, kemudian menggundul, ini disebut tahallul awal. Kemudian tawaf ifadah, ini disebut tahallul tsani ya. Maka kalau ada istilah tahallul awal, tahallul tsani, itu maksudnya. Tahallul awal boleh pakai parfum, boleh pakai baju biasa, tapi hubungan intim sama istri tidak boleh. Tahallul tsani baru boleh hubungan intim. Maka disebut tahallul awal itu karena halalnya kecil. Parfum sudah boleh, baju sudah boleh, tapi hubungan belum boleh. Kalau mau hubungan gimana? Selesaikan tahallul tsani, yaitu tawaf. Baru silahkan hubungan. Baik, 244. Wa an Abdurrahman bin Yazid an-Nakhai annahu hajja, dia haji ma'a ibni Mas'udin, bersama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Fara'ahu, maka dia melihat beliau yarmi, melempar al-jamratal kubra, jumrah Aqabah, bisa bi hasayatin, dengan 7 kerikil. Faja'alal baita, dia letakkan Ka'bah an yasarihi, di samping kirinya. Nah, jadi berdiri melempari jumrah, Ka'bah di kiri. Wa minan an yamini, sementara Mina di samping kanannya sono, Mina. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, hada, inilah maqamu, tempat berdirinya, alladzi, orang yang unzilat alaihi, diturunkan kepada beliau suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi melempar jumroh itu posisinya adalah kita menghadap ke arah jumroh yang kita lempar, jumroh Aqabah ya. Ini dilakukan tanggal 10 Dzulhijjah. Itu posisi Ka'bah di samping kiri kita. Posisi Mina di samping kanan kita. Bagaimana seandainya tidak begitu? Seandainya tidak begitu, sah. Tetapi kenapa Ibnu Mas'ud memilih posisi tersebut? Dia katakan, inilah posisinya Nabi Muhammad SAW ketika sedang melempar jumrah. Maka Ibnu Mas'ud pengen persis seperti Nabi. Duduknya berdirinya di situ. Kemudian melempar jumrah itu sabai hasayat, 7 kerikil. Jadi jangan kurang, jangan lebih. 6 kerikil, tidak benar. 8 kerikil, nggak benar. Kemarin pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, ibadah harus mutaba'ah, harus sesuai ajaran Nabi. Sesuai dalam hal apa? Waktunya sesuai, tempatnya sesuai, jumlahnya sesuai, caranya sesuai, sebabnya sesuai, jenisnya sesuai. Nah, sabak 7 ini termasuk jumlah. Jangan dikurangi, jangan ditambah. Nabi ajarkan 7, jangan mengatakan saya lebih semangat lagi. Saya pengen 7 kali 7. Nah, tidak benar. Nabi ngajarkan 7 ya 7. Sudah, jangan diubah-ubah. Hasoyatin, kerikil. Tahu kerikil nggih? Kerikil yang kecil-kecil itu. Ini berarti termasuk jenis. Jenisnya jenis kerikil. Jangan lempar jumroh pakai batu-batu bogem ngeten iki. Saya pengennya haji yang marem. Haji seumur hidup cuma sekali ukur kerikil tok. Pengennya yang gede-gede ngeten. Malah ora diterima hajinya. Karena ngawur. Atau melempari kerikil diganti roti. Saya itu orangnya dermawan, roti pun saya lempar. Enggak bener. Ini roti bukan untuk melempar jumroh. Kerikil ya kerikil, jangan diubah-ubah. Ibadah itu seperti itu, harus pelak sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini, kenapa Ibnu Mas'ud mengatakan Rasulullah yang mendapatkan wahyu surat Al-Baqarah? Kenapa disebutkan surat Al-Baqarah saja? Padahal 114 surat itu semuanya turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan surat Al-Baqarah saja karena rata-rata ayat tentang haji itu kita dapatkan dalam surat Al-Baqarah. Nah, maka disebutkan Al-Baqarah karena ini pas proses pelaksanaan ibadah haji. 245. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma ya Allah, irham, rahmatilah al-muhalliqin, orang-orang yang gundul pada saat tahallul. Qalu, mereka mengatakan, wal muqassirin, orang-orang yang cukur juga, ya Rasulullah, ya tolong didoakan juga.
Qala, beliau tetap mengatakan, Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang gundul. Qalu, mereka mengatakan lagi, wal muqassirin, yang cukur juga toh ya Rasulullah. Qala, beliau baru mengatakan, wal muqassirin, dan orang-orang yang cukur. Ini menunjukkan bahwa ketika haji atau umroh, ketika sudah selesai proses ibadahnya, ditutup dengan cukur atau gundul, itu lebih utama gundul daripada cukur. Karena orang yang gundul didoakan Nabi 3 kali. Rahmati, rahmati, rahmati. Tapi yang hanya cukur didoakan 1 kali. Tapi kalau kita hajinya tamattu, umroh dulu, kemudian haji, maka hendaklah ketika umroh tahallulnya jangan gundul. Karena kalau gundul nanti pas haji tahallul nggak ada rambut. Jadi caranya bagaimana? Pas umrohnya cukur, nanti pas hajinya baru gundul pelontos. Nah, sehingga pulang dari haji niku betul-betul ada cap haji, yaitu gundulnya pelontos. Nah, itu haji asli ngoten niku nggih. Apa? Gundul pelontos. Meskipun dua-duanya boleh, boleh, tapi mana lebih utama gitu ya. Sama dengan sholat jamaah. Shaf pertama boleh, shaf kedua boleh. Shaf pertama lebih utama karena didoakan Nabi untuk dapat ampunan 3 kali. Shaf yang kedua didoakan Nabi dapat ampunan 1 kali. Shaf yang ketiga nggak dapat doa. Makanya kalau sholat jamaah pilihlah shaf yang pertama atau kedua. Ya alhamdulillah di masjid ini jamaahnya nggak banyak, gitu. Jadi cari shaf pertama, shaf kedua gampang. Coba panjenengan di kampung saya di Mantung cari shaf pertama, kedua susah. Kenapa? Masjidnya sampai penuh full orangnya. Meskipun sholat subuh itu sampai baris yang paling belakang sono. Saking banyaknya orang-orang yang sholat jamaah. Maka untuk cari shaf pertama dan kedua harus datang awal. Kalau suka telat nggak akan dapat. Nggih, full. Baik, mari kita lihat di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang gundul dan cukur ini pada surah Al-Fatah ayat 27. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq latadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Kalian menggundul kepala-kepala kalian atau kalian mencukur saja kepala-kepala kalian. Jadi dua-duanya boleh. Tapi Allah menyebutkan gundul dulu, menunjukkan bahwa gundul lebih utama. Maka disebutkan yang pertama. Jadi biasanya yang disebutkan yang pertama itu lebih apa? Lebih utama. Nah sekarang saya ingin bertanya nih, masalah lain nih. Lebih utama nikah siji tok napa poligami? Siji. Baik, saya bacakan ayatnya. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i, nikailah para wanita yang halal untuk kalian nikahi, masna, dua-dua, atau tiga-tiga atau empat-empat. Fa in khiftum, kalau khawatir tidak adil, fawahidah, barulah satu. Berarti lebih utama satu nomor dua. Nah, dua ini disebutkan lebih utama pertama nih gini. Nah, ini ibu-ibu ora gelem ngrungokke wis. Nah, ini saya cuma menyampaikan saja bahwa dua-dua ini disebutkan oleh Allah lebih pertama. Kamu nikahi dua. Kalau tidak khawatir tidak adil, baru satu. Saya tidak mengatakan dua lebih utama loh. Cuma saya katakan dua disebutkan lebih awal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kembali ke sini. Kata-kata ini, ya Allah rahmatilah orang yang gundul. Ini maksudnya gundul pada saat haji atau umroh. Jadi bukan berarti setiap ada orang gundul itu dapat doa rahmat dari Nabi. Bukan. Tidak ada apa-apa tiba-tiba kita gundul. Dapat rahmat. Enggak. Ini adalah gundul pada saat haji atau umroh. Ketika tahallul. Adapun kalau gundul biasa di luar haji umroh, itu bukan yang dimaksud dalam hadis ini. 246.
Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat hajjajna, kami haji ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa afadna, maka kami tawaf ifadah yauman nahri, pada hari Idul Adha. Fahadat, maka haidlah Safiyah. Safiyah ini istri Nabi. Fa aradan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menghendaki minha, terhadap Safiyah, ma yuridur rajul, apa yang dikehendaki oleh seorang laki-laki, min ahli, terhadap istrinya. Maksudnya ingin hubungan. Fakultu, maka aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaha haidun. Sesungguhnya Safiyah itu lagi haid, artinya nggak boleh hubungan. Faqala, maka Nabi bersabda, ahabisatuna hiya? Apakah dia menahan kita? Menahan maksudnya nggak bisa pulang, ya harus nunggu sampai dia selesai haidnya, sampai dia tawaf. Qalu, mereka menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaha, sesungguhnya dia qad afadat, sudah tawaf ifadah, yauman nahri, pada tanggal 10 Dzulhijjah. Qala, beliau mengatakan, ukhruju, kalau begitu silahkan keluar, yaitu silahkan pulang. Jadi artinya tawaf ifadah yang termasuk 4 amalan pada tanggal 10 Dzulhijjah itu termasuk amalan wajib dalam ibadah haji, tidak boleh ditinggalkan. Sehingga kalau seorang wanita belum tawaf ifadah karena dia haid, maka ditunggu sampai haidnya selesai dulu. Kalau sudah haidnya selesai, baru melakukan apa? Tawaf ifadah. Misalnya, dia haid tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian nanti akan suci tanggal 12 Dzulhijjah. Nah, maka dia nunggu sampai tanggal 12 Dzulhijjah. Nanti tawafnya pada tanggal 12 Dzulhijjah. Kalau sudah, baru boleh pulang. Kenapa? Tawaf ifadah, tawaf yang wajib. Ada tawaf kudum ketika awal datang, wajib. Ada tawaf ifadah tanggal 10 Dzulhijjah, wajib. Ada tawaf wada, tawaf sebelum pulang, itu sunnah. Itu tidak wajib. Ada juga yang mengatakan wajib, tetapi kalau haid maka tidak wajib. Tapi kalau yang tanggal 10 ini wajib, tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Kalau haid berarti belum selesai ibadah hajinya. Baik, kita lanjutkan. Wa fi lafdhin, dalam lafal yang lain, qala Nabi, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqra halqa. Ini enggak usah diartikan ya. Karena ini hanya ungkapan orang Arab yang tidak dimaksudkan sesuai lafalnya. At-tawafat, apakah dia sudah tawaf yauman nahri, pada tanggal 10 Dzulhijjah? Qila, dijawab, na'am, ya. Qala, beliau mengatakan, fangfiri, silahkan dia pulang, ya, silahkan pergi atau pulang, yaitu pulang ke negaranya masing-masing. Nah, maka orang yang sedang haid ini tidak usah pakai tidak usah pakai tawaf wada, tawaf perpisahan. Kalau yang tidak haid harus tawaf wada, ya. Barang-barang dipersiapkan di hotel, dimasukkan ke bis. Nah, kalau sudah siap begitu, datang ke Ka'bah, tawaf. Namanya tawaf perpisahan. Kalau sudah tawaf perpisahan, nah kemudian masuk bis, berangkat. Kalau pengen tidak mepet ya balik dulu ke hotel, nggak apa-apa. Tapi jaraknya jangan lama-lama. Misalnya nanti berangkat bis jam 8. Nah, ini tawaf ifadahnya jam 7. Tawaf wadaknya jam 7. Balik lagi ke hotel. Habis itu jam 8 naik bis, nggak apa-apa. 247. Wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, umira, diperintahkan, annasu, para manusia, ayyakuna, bahwasanya adalah, akhiru ahdihim, akhir perjumpaan mereka, bil baiti, dengan Ka'bah. Maksudnya tawaf wada. Illa annahu, hanya saja, khuffifa, diringankan, anil mar'atil haid, dari wanita yang sedang haid. Jadi ini maksudnya tawaf wada adalah umiro, diperintah oleh Nabi, berarti hukumnya apa? Wajib. Tetapi bagi wanita yang haid tidak wajib. Wajibnya wajib, hukum asal. Tetapi ketika haid jadi tidak wajib, ditinggalkan nggak ada masalah. Jadi minimal kalau kita haji ya 3 kali tawafnya. Tawaf ketika datang itu, kemudian tawaf ketika tanggal 10 Dzulhijjah itu,
kemudian tawaf ketika mau pulang. Itu minimalnya. Nah, kalau maksimalnya gimana? Maksimalnya nggak ada batas. Silahkan perbanyak tawaf 7 kali putaran, habis itu sholat sunnah. Kemudian istirahat sebentar, minum kopi, tawaf lagi 7 kali putaran, sholat sunnah. Istirahat lagi, tawaf, perbanyak nih. 70.000 kali boleh, okay? Nggak ada batasannya. Karena kita jarang di Makkah. Begitu ada kesempatan di Makkah, perbanyaklah tawaf. Karena habis itu kita akan pulang, sudah tidak boleh tawaf di Indonesia, nggak boleh. Nggak ada tawaf di kuburan, nggak ada. Tawaf di pasar, nggak ada. Tawaf itu hanya di Ka'bah. Tok. 248. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala ista'dzana telah minta izin Al-Abbas, Abbas paman Nabi bin Abdul Muttalib, putranya Abdul Muttalib, ini kakek Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izin untuk apa? Ayyabita, untuk bermalam di Makkah, di Makkah, layaliya Mina, pada malam-malam Mina. Maksudnya pada hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Min ajri, dengan sebab siqayatihi, tugas siqayah. Siqayah itu memberikan minum kepada orang-orang yang haji. Fa'adzina lahu, maka Nabi mengizinkan untuk Abbas. Ini hadis bicara tentang mabit di Mina. Mabit itu bermalam di Mina. Kapan itu? Pada malam-malam Mina, yaitu hari-hari tasyrik. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Dzulhijjah. Boleh enggak tidak mabit di Mina? Boleh kalau ada sebab. Misalnya siqayah. Dia bertugas membagi minuman air zam-zam kepada orang haji. Kalau sekarang kan sudah ada keran-keran, ya. Zaman dulu belum ada. Harus ada yang mengambil dari sumur, kemudian dia tarik ke atas, kemudian dibagi dalam gelas-gelas kecil. Harus ada petugasnya. Tidak ada petugasnya, repot nanti. Rebutan masuk ke sumur malah nyemplung semua. Nah, maka harus ada petugasnya. Maka boleh seperti ini tidak mabit di Mina. Atau misalnya seorang dokter, dokter haji bersama rombongan. Ternyata ada pasien yang dia harus merawatnya. Tidak bisa di Mina, harus di tempat yang lain misalnya. Nah, dia keluar untuk merawat pasiennya, nggak apa-apa. Daripada pasiennya mati, nah malah tanggung jawab nyawanya. Nah, maka boleh ditinggalkan ketika ada sebab seperti ini. Tapi tanpa sebab tidak boleh. Mabit di Mina harus dilakukan. Kenapa? Inilah tata cara ibadah haji yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita disuruh meniru beliau. 249. Wa anhu radhiyallahu anhu qala jama'a, telah menjama' an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib, antara maghrib wal isya, dengan salat isya, bi jam'in, di Muzdalifah. Jadi jam'in itu nama lain dari Muzdalifah. Kulla wahidatin minhuma, masing-masing dari salat tadi, bi iqamatin, dengan satu kali qomat. Walam yusabbih, beliau tidak salat sunnah, bainahuma, di antara maghrib dan isya, wala ala ithri wahidatin minhuma, tidak pula setelah salah satu dari keduanya. Jadi setelah maghrib tidak salat sunnah, setelah isya juga tidak salat sunnah. Kenapa? Karena maghrib isyanya dijamak pada saat safar. Karena itu kalau kita sedang safar dari Solo ke Surabaya, mampir di jalan, sholat di pinggir jalan, sholatnya maghrib dan isya dijamak. Nah, habis itu nggak usah pakai sholat sunnah. Adapun kalau jamaknya maghrib dan isya ini bukan ketika safar, tapi ketika mukim, jamaknya karena hujan misalnya, maka silahkan setelah sholat isya, sholat sunnah rawatib ba'diyah, silahkan. Biasanya kan ba'da maghrib sholat sunnah, tapi karena di jamak tidak ada sholat sunnahnya. Biasanya ba'da isya kan ada sholat sunnah. Nah silahkan dilanjutkan dengan sholat sunnah, nggak apa-apa. Adapun Nabi tidak sholat sunnah setelah isya, ini karena kondisinya kondisi safar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Dari hadis ini kita ambil pelajaran ternyata jamaah, menjamak sholat, menggabung sholat, itu ternyata ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Maghrib boleh dijamak dengan isya seperti yang saya lakukan tadi. Zuhur bisa dijamak dengan asar. Kapan itu? Satu, ketika safar. Seperti dalam kasus ini. Dua, ketika ibadah haji. Meskipun tidak kondisi safar. Mungkin orangnya rumahnya di situ, di Muzdalifah. Tapi ketika dia melakukan ibadah haji, maka ketika dia berada di Muzdalifah, dia melakukan maghrib dan isya dengan jamak. Meskipun orangnya rumahnya di situ, tetap jamak. Yang ketiga, ketika hujan. Sudah kita bahas dulu pada pembahasan kitab Safinatun Najah. Karena itu kalau di sini terjadi hujan, pas saya pengajian di sini misalnya, maghrib kalau saya jamak dengan isya, itu ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya jamak nopo mboten sini, Pak, ketika hujan? Jarang, berarti kadang-kadang ya? Oh, okay, kadang-kadang. Nah, ini saya tampilkan dalilnya. Shalla, Nabi sholat bil Madinah, di Madinah. Sab'an wa thamanian. Al-zuhra wal asra. Zuhur di jamak asar. Wal maghrib wal isya. Maghrib di jamak isya. La'allahu fi laylatin matirah. Barangkali pada waktu hujan. Qala asa. Ya, barangkali. Artinya, perkiraannya, sebabnya adalah karena apa? Hujan. Dan itu memang sesuai dengan hadis-hadis yang lain. Ketika ada sebab seperti hujan, boleh kita untuk jamak sholat maghrib dengan isya. Tapi saya jujur, 4 mazhab ini tidak akur. Mazhab Hanafi itu paling sempit. Dia mengatakan seumur hidup tidak ada jamak sholat. Kecuali ketika haji berada di Muzdalifah. Itu saja jamak seumur hidup. Nggak ada jamak yang lain. Mazhab Syafi'i longgar. Boleh jamak maghrib isya, boleh jamak zuhur asar kalau hujan. Mazhab Maliki rodok sempit. Boleh jamak kalau hujan, tapi maghrib sama isya tok. Zuhur asar nggak boleh. Kenapa? Pakai nalar. Sekarang zuhur hujan. Kira-kira asar masih hujan atau tidak? Tidak. Karena hujan itu biasanya tidak sampai 3 jam gitu. Tapi kalau maghrib hujan, nah itu biasanya isya masih hujan. Karena jaraknya dekat. Nah, maka karena dikhawatirkan isya masih hujan, dijamak saja. Tapi zuhur tidak dikhawatirkan asar hujan. Nggak usah jamak. Itu mazhab Maliki. Dari 4 mazhab ini paling longgar mazhab Hambali. Apapun kondisi, kalau memerlukan jamak, silahkan jamak. Mau safar, perlu jamak dulu sebelum berangkat. Ya, kalau perlu silahkan jamak. Kalau tidak perlu ya tidak usah. Pokoknya ada keperluan apalah. Ini mau ngecor dan ngecornya tidak boleh berhenti. Kalau berhenti rusak nanti hasilnya. Ya wis jamak salate. Supaya ngecornya apa? Terus. Nah, itu boleh. Baik, kembali ke sini. Nah, maka ringkasnya jamak salat itu memang ada tuntunannya dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita ambil beberapa faedah yang lainnya. Faedah yang pertama, kullu wahidatin minhuma biiqamah. Jadi kalau sholat jamak, maka azannya satu kali saja. Jamak maghrib dengan isya. Azannya azan maghrib saja. Isyanya nggak usah diadzani. Tapi qomatnya 2 kali. Qomat untuk maghrib, qomat untuk isya. Kenapa begitu? Karena azan itu tujuannya memanggil orang yang belum datang. Supaya datang. Adapun qomat tujuannya mengajak orang yang sudah datang untuk sholat. Nah, kita sudah selesai sholat maghrib. Kemudian karena hujan, kita pengen jamak. Jamak ini kan cuma mengajak orang yang sudah ada kan. Maka tidak perlu azan. Karena nggak perlu manggil orang-orang yang di rumah. Wahai yang di rumah, pada kesini mau jamak. Nggak begitu.
Tapi memberitahu, oh yuk yang di masjid yuk kita jamak. Nah, maka qomat saja. Kemudian faedah berikutnya, lam yusabbih. Nabi tidak tasbih. Tasbih itu nama lain dari sholat sunnah. Jadi kalau kata-kata tasbih kita ketemu dalam satu hadis, hati-hati. Kadang-kadang artinya tasbih. Kadang-kadang artinya sholat sunnah. Saya kasih contoh. Man kharaja, barang siapa yang keluar, ila tasbihid duha, kepada tasbih duha. Nah, ini jangan diartikan tasbih di sini. Tasbih ini apa? Salat sunnah duha. Barang siapa yang keluar menuju salat sunnah duha, maka pahalanya seperti pahala orang yang umrah. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Maksudnya keluar ini keluar dari aktivitasnya. Lagi masak, masaknya diistirahatkan dulu. Untuk apa? Untuk sholat duha. Ya intinya pokoknya meninggalkan aktivitas kita untuk sholat duha. Pahalanya seperti pahala umroh. Karena itu paling bagus kita melakukan sholat duha secara rutin. Okay? Bapak Ibu semuanya, satu sholat sunnah yang penting kita rutinkan adalah sholat tahajud. Dua, sholat sunnah yang penting kita rutinkan, sholat duha. Tiga, sholat sunnah yang penting kita rutinkan, qobliyah dan ba'diyah. Yaitu sholat sunnah sebelum sholat wajib dan sholat sunnah setelah sholat wajib. Sholat tahajud penting. Kenapa? Fadilahnya banyak sekali. Mendekatkan diri kepada Allah. Mengerim dari perbuatan maksiat. Menghapuskan dosa-dosa. Merupakan adat orang-orang soleh. Yang kelima, mengusir penyakit dari tubuh. Banyak sekali faedahnya. Mungkin saja kita-kita ini, dulu ketika musim COVID, mungkin COVID-nya sudah masuk ke tubuh kita. Tapi gara-gara kita tahajud, COVID-nya pamit. Pamit Pak, pun belum pindah mawon. Kenapa? Diusir oleh tahajud itu. Nah, maka penting tahajud itu. Saking pentingnya Imam Ahmad mengatakan malam yutir fahuwa rajulusu, yang tidak mau tahajud wong elek nih. Jadi Imam Ahmad niku mengetahui ki wong elek apa wong apik gampang. Mau bengi tahajud ora? Mboten wong elek kuwi. Penak lagi. Penak banget ya. Imam Ahmad nih. Nah, kalau salat duha ini pentingnya ini. Kita mendapatkan pahala umroh. Jadi pahala umroh itu gampang sekali carinya. Tidak harus kita daftar umroh, nggak harus. Daftar umroh duitnya banyak, tidak semua orang kita punya duit segitu. Nah, Allah sudah siapkan amalan ringan, setiap hari bisa dilakukan, pahalanya seperti umroh. Karena itu salat duha sangat penting. Terutama kalau salat duha kita lakukan 4 rakaat. 4 rakaat ini lebih bagus lagi. Rasul bersabda, Innallaha yaqul, Allah berkata, Ya bena Adam, wahai manusia, ikfini, cukupilah saya awalan nahar, di pagi hari, arba'a raka'atin, dengan 4 rakaat salat duha, akfika bihinna akhir yaumik, aku akan cukupi kamu pada akhir hari tersebut. Ini hadits riwayat Abu Dawud, riwayat Ahmad, dan yang lain-lain. Jadi ringkasnya salat duha kalau 4 rakaat dijamin dikasih cukup oleh Allah. Cukup apa? Tidak disebutkan. Berarti cukup total. Cukup rizkinya, cukup sehatnya, cukup imannya. Poin napa-napa mon, cukup. Selamatnya cukup. Sehingga kalau ada orang mengganggu kita, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi gangguan. Ini pentingnya salat duha. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Berikutnya bab baru, maka sebaiknya kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Kalaupun ada pembahasan berkaitan dengan tema maupun secara bebas, dipersilahkan.